Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa mujahidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya wa alayna jami'an ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, tema kita karena ini bulan Agustus, al-jihad. Kalau diartikan jihad itu perjuangan, ya, berjuang. Jangan diartikan jihad ini dalam artian yang sangat sempit, hanya diartikan perang. Kalau jihad hanya diartikan perang saja, sepertinya kita tidak punya kesempatan, Pak, untuk melaksanakan syariat yang sangat mulia ini. Karena alhamdulillah negeri kita, bangsa kita sudah 78 tahun yang lalu merdeka, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan sampai saat ini tidak ada perang melawan penjajahan itu. Tapi kendati demikian, para ulama membuka peluang-peluang jihad itu sepanjang kehidupan kita sebenarnya. Walaupun dari segi bahasa, kalau jenengan lihat dalam kajian fikih itu, wal jihad badlul wus'i wat taqah, mengupayakan semua potensi dan kemampuan yang kita miliki ini. Kemudian dari sisi syar'inya, karena memang pada waktu itu para ulama-ulama salaf kita ketika membahas masalah jihad, Islam perlu eksistensi sehingga banyak hambatan. Maka pemahaman salafus saleh pada waktu itu, mudafa'atu a'da'il Islam wa qitalihim mubasyaratan aw muawanatan bimalin aw ra'yin aw takfiri sawat, yaitu bagaimana kita bisa melawan musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh agama ini, dan memeranginya secara langsung, atau kita bantu para pejuang-pejuang itu dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan ide-ide kita, atau bekal-bekal yang perlu kita berikan kepada mereka. Ini kalau diartikan jihad pengertian perang, Pak. Walaupun sebenarnya juga bagi kita yang perang ini masih ada pula kesempatan
untuk kita bantu minimal. Saudara-saudara kita sedang berjuang jihad qital dengan fisiknya itu, yang konsekuensinya antara hidup dan mati. Sebagaimana apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Masya Allah, mereka berhadapan langsung dengan penjajah Zionis Israel la'natullah alaih. Atau sebagian saudara kita yang ada di Kashmir, di India sana, mereka juga terus-menerus dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin secara fisik. Mereka juga melawan. Atau yang juga terjadi pada saudara kita saat ini di Mogadishu, di Patani, di Mindanao, di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka secara teritori untuk diakui sebagai umat Islam yang bisa hidup damai. Tapi mereka rupanya tidak suka dengan geliat dakwah yang dimunculkan oleh kaum muslimin, maka mereka diperangi. Nah, saudara, kalau hanya itu yang kita pikirkan, kita mungkin hanya bisa membantunya, Pak. Paling tidak kita membantu mereka dengan doa-doa tulus kita. Doa-doa ikhlas kita pada mereka. Mudah-mudahan mereka diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam Palestina. Ini Pak, Palestina, di situ ada kiblat pertama kita, Al-Aqsa. Itu sampai hari kiamat akan bergejolak, ma'asyal muslimin. Dan uniknya, yang katanya Zionis Israel itu begitu kokoh dan gagah persenjataannya, begitu lengkap apa yang mereka miliki untuk membombardir kaum muslimin. Saudara-saudara kita sedang berjuang di sana itu, tapi uniknya sampai sekarang tidak berhasil. Ini memang Allah sudah memberikan jaminan, Pak. Wa kana alaina haqqan nasrul mu'minin. Sudah merupakan ketetapan Allah bahwa kemenangan itu pasti diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, tentu jamaah sekalian, kita akan membahas lebih luas lagi, Pak. Konteks kita sekarang, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Biar semangat perjuangan itu terus ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Para ulama mengatakan jihad itu macamnya paling tidak ada 5, Pak. Yang pertama, jelas Pak, yang kita hadapi setiap saat, yaitu jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini pada masing-masing kita semua, sampai kita meninggal dunia akan terus Pak berjuang mengendalikan nafsu ini. Nanti kita detilkan bagaimana mengantisipasi jihadun nafas ini. Yang kedua, ini juga sampai kita meninggal dunia, ada namanya peluang jihad, namanya jihadus syaitan. Jihad melawan asyaitan. Ya, yang ini 24 jam terus-menerus Pak mencari celah kelemahan kita. Bisa enggak kita berjuang melawan mereka ini? Yang ketiga, subhanallah, ini juga setiap saat ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sesama kaum muslimin. Namanya jihadul fasiqin. Jihad melawan orang-orang fasik. Jihad melawan orang-orang fasik. Minal muslimin. Apa orang fasik? Orang yang melampaui batas. Orang yang sudah keluar dari nilai-nilai agama. Ini sekarang Pak, berbagai macam kemungkaran sudah ada di tengah-tengah kita. Yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin. Mungkin saja kefasikan itu ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita ini membahas masalah ini? Nanti kita kaji bersama insyaallah. Yang keempat adalah jihadul munafiqin. Jihad
berjuang melawan orang-orang munafik. Ya, orang-orang Pak yang berkaki dua. Ya. Kalau ada pengajian ikut pengajian pula, tapi ketika wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka dihalau berjumpa dengan antek-anteknya yang benci kepada agama ini, saya sama dengan kalian semua juga. Innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah di awal-awal surat Al-Baqarah itu, kami ketika bergabung dengan kaum muslim itu hanya untuk ngenyek saja, ingin tahu apa yang mereka lakukan itu. Apa ada ini Bapak Ibu? Mari kita kaji ini. Baru kemudian kalau Allah takdir kepada kita, wallahu alam, kita berbicara jihad yang memang banyak dibahas Pak oleh kajian-kajian fikih itu, yaitu jihad al-kuffar wal musyrikin, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ahli syirik itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dalami dulu Pak, jihad yang 24 jam ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu, berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu. Jemaah sekalian, sering saya sampaikan di kajian di sini, hawa nafsu ini semua kita memiliki Pak. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki hawa nafsu. Bahkan karakteristik kita manusia ini, selain punya fisik, ini fisik Pak yang kita miliki ini, kita juga punya akal, kita juga punya nurani, tapi di saat yang bersamaan kita juga punya nafsu. Dan dengannya Bapak Ibu sampean dipercaya oleh Allah turun ke dunia. Sebab ngelola dunia ini kalau tidak punya nafsu tidak akan bisa kita kelola Pak. Dengan nafsu ini sampean bisa berkeluarga, bisa beristri, bersuami. Dengan istri, dengan nafsu ini, Masya Allah, dengan nafsu ini kita juga punya anak Pak. Dengan nafsu ini kita membangun di atas muka bumi ini berbagai macam keinginan yang kita bisa bangun, rumah kita dan lain sebagainya. Nafsu Pak. Allah memang sengaja menciptakan nafsu ini diberikan kepada manusia. Karena mustahil kita akan bisa memakmurkan dunia ini dan mengendalikan dunia ini kalau kita tidak punya nafsu. Subhanallah, tinggal kita bertanya saja Pak, apakah nafsu kita ini tunduk tidak kepada aturan Allah? Mengikuti tidak aturan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil Pak nafsu ini diberangus, dibunuh, dihilangkan. Mustahil. Kalau kita tidak punya nafsu, ya mohon maaf, biasanya tidak lama Pak kehidupan orang itu. Tidak punya nafsu. Orang tidak punya nafsu Pak, tidak bisa beraktivitas. Nafsu makan tidak ada, ya sakit. Nafsu tidur tidak muncul, sakit juga Pak. Nafsu dengan lawan jenis tidak muncul, membujang terus Pak. Tidak jelas. Tidak sempurna agamanya jamaah sekalian. Silakan. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyalurkan nafsu ini, yang penting sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat liar Pak. Inilah bentuk jihad kita, perjuangan kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa bisa yang khafa maqama rabbih, takut akan kedudukan Allah Tuhannya ini, wa nahan nafsa anil hawa, dan bisa mengendalikan nafsunya untuk tidak tunduk kepada permainan hawa nafsu ini, jiwa kita tidak tunduk pada hawa nafsu ini, fa innal jannata hiyal ma'wa.
Tapi wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan menghalalkan segala cara, terpedaya dengan kehidupan dunia seakan hidup ini hanya dunia saja, tidak ingat akan kehidupan akhirat, sehingga menghalalkan segala cara mengikuti irama hawa nafsunya. Na'udzubillah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jangan salahkan Allah, Pak. Maka neraka jahim itu tempat orang-orang seperti itu. Bapak Ibu, subhanallah, saya merenung di bab ini. Dan ini peluang-peluang perjuangan ini, Pak, di depan mata kita semua. Makan, nanti kita makan nih, Pak ya. Sarapan bersama-sama. Porsi kita ya 1 bungkus, Pak. Jangan ngambil 2 bungkus, Pak. Ngambil 2 bungkus itu haknya orang lain. Ya kan begitu, Pak? Allah menyuruh kepada kita untuk melampiaskan nafsu untuk makan ini. Bahkan perintah Allah itu sangat indah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Wahai seluruh manusia, silahkan makan dari apa yang ada di muka bumi. Berarti makan ini, Pak, diperintah oleh Allah. Nafsu kita diberi peluang oleh Allah, Pak. Dikasih jalan oleh Allah. Silakan makan. Siapa tidak suka kita makan, Pak? Semua bernafsu untuk makan. Cuma Allah memberikan guidance di sini, Pak, aturan di situ. Bagaimana kita jihad di situ pengendaliannya. Apa itu? Halalan thayyibah. Sampean harus jelas, Pak, Ibu. Yang sampean makan itu harus jelas. Halal yang saya makan ini. Tidak hanya halal, Pak, tapi harus jelas pula baik untuk saya. Untuk fisik saya. Jadi sebenarnya ini, Pak, orang beriman, Pak. Orang yang dekat dengan Allah, sampai urusan makan pun dibuat cerdas kita ini, Pak. Tidak asal makan. Karena kita harus mainkan nafsu kita ini, Pak. Yang saya makan ini baik enggak ya untuk tubuh saya ini? Halal tidak ini ya untuk saya itu? Kalau sudah jelas halalnya dan baik, bismillah, Pak. Masih ada lagi, Pak, aturan dari Allah. Sudah halal, sudah baik, di ayat yang lain, wala tusrifu. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Halal, baik, terus jangan berlebihan. Sesuai dengan porsi kita masing-masing, ma'asyal muslimin. Indah agama kita ini, Pak. Orang kalau ngantuk, saya sering menyampaikan ini, ma'asyal muslimin. Nafsu kita itu mau tidur. Apa tidak boleh tidur, Pak? Harus. Wa inna libadanika alaika haqqa. Sesungguhnya badanmu itu punya hak untuk dijaga. Wali ainika alaika haqqan. Kedua matamu juga punya hak untuk merem, untuk istirahat juga. Masya Allah. Indah agama kita nih, Pak. Cuma begitu sampean tidur, ada pengendaliannya, Pak. Jangan tidur terus. Akhirnya kalau tidur terus, sampean, Pak, tidak subuhan. Alhamdulillah. Sampean pagi ini walillahil hamd telah mampu mengendalikan nafsu tidur kita, Pak. Bahkan di majlis ini, di masjid ini ada qiyamul lail, Pak ya. Sebelum subuh pun sampean sujud, ruku, nyambungkan hati kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, Pak. Wa ja'alal laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam ini untuk istirahat, Pak. Siang untuk kita kerja, mencari rezekinya Allah. Malam istirahat. Tapi jangan istirahat terus, Pak. Inilah bentuk pengendalian nafsu kita, ma'asyar muslimin. Ayo masuk lagi, Pak, pada nafsu berbicara. Nafsu apa? Berbicara. Apa tidak boleh kita berbicara, Pak? Kita Allah menciptakan lisan untuk berkomunikasi. Kita ini makhluk sosial, Pak.
Pasti ada komunikasi satu sama lain. Tapi jangan komunikasi terus, Pak. Jangan ngomong terus, Pak. Keras hati kita. Ada racun nanti di hati kita, ma'asyiral muslimin. Dalam kitab tazkiyah itu, Pak, salah satu yang meracuni hati kita itu adalah fudulul kalam, banyak bicara. Orang, Pak, yang cerdas, dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, Pak. Aduh, ketemu orang tidak suka, kita gunjingi orang itu, Pak. Kita ghibai orang itu. Kita fitnah orang itu. Nafsu. Bahkan kalau ketemu, Pak, kita mengumpat terkadang, Pak. Kita bisa marah-marah dengan mulut kita. Nafsu. Nah, nafsu ini, Pak, silakan kita berbicara. Bahkan Nabi memberikan apresiasi ya. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Sedekah kata Nabi. Maka perbanyaklah kita sedekah, Pak, dengan berbicara yang baik. Tentu pembicaraan yang baik ini, Pak, nafsu kita kendalikan. Tentu sebaik-baik kata Nabi, wa inna ahsanal hadis kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Atau fa inna asdaqal hadis kitabullah. Paling benarnya pembicaraan itu yaitu membaca kitab Allah. Lisan, Pak. Ini tapi kan perlu perjuangan, Pak, ya, baca Quran ini, Pak. Perlu jihad, Pak. Perlu jihad. Untuk istiqomah tiap hari 1 juz. Allahu Akbar. Ya. Nanti sore baca lagi, Pak, Al-Quran. Tak gampang ini, Pak. Inilah jihadun nafas. Oke. Saya belum bicara, ma'asyar muslimin, nafsu memandang, Pak. Mata. Nafsu memandang. Huduh, dahsyat ini, Pak. Dahsyat, ma'asyar muslimin. Nafsu melihat. Macam laki-laki, Pak, siapa laki-laki tidak suka melihat lawan jenis, ma'asyar muslimin. Itu fitrahnya begitu. Tapi itulah bentuk jihad kita, Pak. Jihad melawan nafsu memandang, nafsu mata ini. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan buat mukmin laki-laki, tolong pejamkan matamu. Palingkan matamu untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah itu. Siapa itu? Lawan jenis, Pak. Kalau tidak, Pak, wahfadhu wa yahfadhu furujahum. Jaga pula kemaluannya. Ini semua kita, Pak, laki-laki masih connect, Pak. Semua, Pak, laki-laki connect. Hatta umur kita di atas 60-70 tahun masih connect. Walaupun tidak punya kemampuan. Tapi masih senang, Pak, ngelihat, Pak. Betul itu. Sunnatullahnya begitu. Apalagi yang muda-muda. Ya. Nah, saudara, gimana, Pak? Nafsu memandang. Nafsu mendengar. Nafsu menghayal. Menghayal, Pak. Nafsu. Menghayal itu nafsu, jamaah sekalian. Saya tidak mau menghayal kecuali khayalan saya merenungi kebesaran Allah. Itu yang cakep, Pak. Itu yang indah, ma'asyar muslimin. Tapi kalau menghayal, terus khayalannya tidak sesuai dengan kapasitas yang dia miliki, ma'asyar muslimin, bisa stres, Pak. Liar, nafsu liar. Nafsu perut, dan Pak nanti, Pak, nafsu di bawah perut. Na'udzubillah. Ini lebih dahsyat lagi, ma'asyar muslimin. Ini jihad, Pak. Jihadun nafas. Oleh karena yang dikatakan dalam kitab ini, وَذَلِكَ بِالتَّحَلِّ بِالْمَكَارِمِ وَالتَّخَلِّ عَنِ الرَّذَائِلِ وَفِعْلَ الطَّاعَاتِ وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةٌ لِلنَّفْسِ. Maka jihadun nafas ini, bagaimana kita ini, Pak, menghiasi diri kita dengan sesuatu yang terpuji. Saya tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang diridhoi oleh Allah. Saya tidak akan melihat, tidak akan memalingkan pandangan mata saya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata ini akan saya fokuskan membaca Al-Quran, melihat kebesaran Allah, silaturahim, saling memandang antara satu sama lain dengan teman-teman kita. Ada senyuman di antara kita.
Itu nafsu, Pak. Nafsu yang positif, jamaah sekalian. Dan begitu seterusnya, jamaah sekalian. Wattakhalli anir radzail, melepaskan, Pak, semua bentuk-bentuk keburukan, maksiat, dosa. Jangan sampai menimpa kepada kita. Itu jihad, Pak. Mohon maaf, Bapak, Ibu, biasanya ini yang radzail ini, Pak, yang jelek-jelek, yang berbau dosa, maksiat, itu selaras dengan hawa nafsu, Pak. Nyambung dengan nafsu ini, Pak. Tapi yang jalan menuju surga, Pak, yang baik-baik, Pak, bertolak belakang dengan nafsu. Inilah jihad, Pak. Yang bertolak belakang, kita lawan betul. Suruh salat subuh tepat waktu di masjid, kita lawan betul, kita berjihad betul. Ya, suruh berangkat haji bagi yang mampu, Masya Allah, kita jihad betul. Ya, suruh berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, jihad betul. Tidak makan, ini kan menahan nafsu, jamaah sekalian. Tidak hanya makan, Pak, tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat pula, nafsu semua. Itu namanya jihadun nafas. Sampai kapan ini, ma'asyar muslimin? Sepanjang kehidupan kita, ma'asyar saudara sekalian. Baik, ini yang pertama, Bapak Ibu, jihadun nafas. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan apa? Asyaitan. Asyaitan, Pak. Ini syaitan butuh perjuangan, Pak. Insya Allah pagi ini sampean tidak dibersamai oleh syaitan, Pak. Juga tidak dibersamai oleh qarin kita, karena sampean berada di rumahnya Allah. Sampean juga baru saja salat subuh berjamaah seperti ini. Saya yakin, karena bahasa Nabi, Pak, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Orang kalau sudah salat subuh tepat waktu, apalagi berjamaah di masjid seperti ini, orang itu dalam pengawasan Allah. Orang itu dalam penjagaan Allah. Orang kalau sudah salat subuh begini, jamaah sekalian, sampai subuh berikutnya, Pak, sampean akan dikawal oleh Allah. Ini kan kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu juga, Pak, susah juga. Dan ingat, syaitan itu, jamaah sekalian, Allah, sejak tadi malam, Pak, khususnya qarin kita, Pak, itu dia sudah siap dengan 3 ikatan. Sampai mau tidur, Pak, tadi malam jam 10 atau jam 11, kata Nabi, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama salas uqad. Itu syaitan, Pak, setiap kita ini, Pak, setiap kita, masing-masing kita nih, Pak. Karena masing-masing kita ini ada syaitan yang mendampingi kita. Itu iblis, Pak, mengatakan kepada syaitan anteknya itu, begitu sampean lahir, Pak, dampingi orang ini sampai mati. Bayangkan. Tapi yang menarik, saya optimis, Pak. Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan itu lemah, Pak. Sampean kayak gini, Pak, takut, Pak. Tapi mereka nunggu di luar, Pak. Nunggu sampean di luar. Di masjid ini, enggak. Makanya kalau sampean enggak pengen diganggu syaitan, masuk ke masjid aja, Pak. Sering-sering ke masjid. Sering-sering buka Al-Quran. Hidupkan sunnah Nabi. Dha'ifa. Sampean mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaitan langsung mati, Pak. Terbakar dia, Pak. Lari dia. Jauh dari kita. Dan syaitan juga paling takut, Pak, kepada orang yang selalu menata hatinya, Pak. Ikhlas. Tidak bisa mengganggu, ya, Mas, sekalian. Nah, saudara, syaitan ini, jamaah sekalian, memang bersumpah sudah, Pak. Bersumpah. Dan Allah mengiyakan sumpahnya, Pak. Ini sekaligus, Pak, perjuangan bagi kita untuk melawan syaitan ini, jamaah sekalian. Fabima aghwaytani la'aqudanna an siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengkerdilkan aku, melaknat aku seperti ini,
izinkan kami ya, untuk menduduki manusia ini keluar dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna an siratakal mustaqim. Ya Allah, itu sumpahnya setan, Pak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, saya akan mengganggu manusia ini, menggoda manusia ini dari depan. Dari belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai banyak manusia ini tidak lagi bersyukur lagi kepadamu, lupa untuk mengagungkan Engkau ya Allah. Itu setan bersumpah begitu, ma'asyar muslimin. Tapi insya Allah Pak, kalau setiap sampean, langkah-langkah sampean, ikutin saja Pak irama yang Allah perintahkan kepada kita. Ikutin saja Pak sunnah-sunnah Nabi, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Aman, ma'asyar muslimin. Sampean saja Pak keluar dari rumah tadi Pak, mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Waduh, kelepak-kelepak setan. Aduh, tidak ada peluang aku untuk menggoda orang ini sampai nanti pulang ke rumahnya lagi, katanya Pak. Katanya Pak, ketika sampai yang keluar begitu, malaikat langsung turun Pak dan mengatakan, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Aduh, alangkah indahnya engkau, alangkah baiknya lah perbuatanmu itu, langkah-langkahmu itu juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah di surga sudah disiapkan karena engkau setiap keluar bergantung kepada Allah. Setan kelepak Pak, lemas lagi jamaah sekalian. Allahu akbar. Hati-hati ibu-ibu ketika masuk kamar mandi. Ya, sampai masuk kamar mandi, kebelet pipis, kebelet buang air besar, terus masuk lupa, tidak berdoa, setan di situ jamaah sekalian. Apalagi masuk kamar mandi megang HP juga Pak. Wih, sempurna itu Pak. Lah, inilah Pak perjuangan melawan setan. Makanya sampai ini mengatakan Bismillahi a'udzubillahi apa? Minal khubuthi wal khaba'is. Aku menyebut namamu ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari berbagai macam kotoran yang ada dalam tempat WC itu, kamar mandi itu, dan dari gangguan jin dan setan. Karena di kamar mandi itu Pak tempatnya jin dan setan. Kenapa? Mereka suka pada yang kotor-kotor Pak. Sampai masuk kamar mandi Pak, kamar mandi itu tempatnya apa? Buang air kecil, buang air besar Pak. Kotoran, banyak bakteri, kalau tidak bersih, kotor-kotor semua Pak. Dan kita membuka aurat kita. Setan masuk. Inilah jihad Pak, setiap saat jamaah sekalian. Nah saudara, sampai Allah mengingatkan kepada kita, ma'asyar muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, coba lihat, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Selalu nanti sesungguhnya syaitan selalu mengajak kalian berbuat keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata bukan keutamaan Pak dari Allah dan rahmatnya, kita tidak bisa lagi Pak membersihkan diri kita ini semua jamaah sekalian selama-lamanya. Tidak ada satu pun yang bisa selamat dari godaan syaitan Pak. Makanya rahmat Allah Pak perlu sampean cari. Termasuk juga pertemuan kita malam pagi ini jamaah sekalian. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean baca Quran, Quran kita berrahmah. Hudan warahmah. Betul jamaah sekalian. Baca Quran ada rahmat. Seketika ada rahmat, setan tidak akan mampu menggoda kita, ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wa dzalika bidaf'i asy-syahwati wasyubuhat. Setan memang masuknya nanti Pak, godaannya lewat syahwat kita Pak. Dan syubhat-syubhat, keraguan-raguan yang suka muncul dalam kehidupan kita. Allati yalqiha ilal abdi, yang terus-menerus dilebarkan kepada kita. Inilah fitnah sepanjang kehidupan kita, ma'asyar muslimin. Dan setan bermainnya di situ Pak, menghiasi Pak. Kita terlena, dibuat angan-angan, janji-janji palsu, dan akhirnya kita masuk Pak pada sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Nah saudara, yang lebih berat lagi, bukan berat Pak ya, tapi ya insya Allah kita bisa menghadapi semualah. Setan ini Pak nanti masuk menggoda manusia itu Pak lewat peredaran darah kita Pak. Makanya antum hati-hati, sebagaimana saya katakan tadi, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum salat uqad. Setan itu Pak ketika sampean mau tidur itu siap dengan 3 ikatan Pak. Terus dipegang-pegang kepala kita, dari riwayat ditiup-tiup telinga kita nih Pak. Nam, tidur yang enak ya. Tidur yang enak. Al-lailu tawil, ini malam agak panjang. Ditiup-tiup kita ini Pak. Masya Allah. Tak terasa kita Pak. Tapi insya Allah kalau sampean tidurnya berwudu Pak. Ya, kemudian ngangkat tangan, baca suratul Fatihahnya. Kemudian 5 ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ulaika humul muflihun. Terus baca ayat kursinya Pak. Terus kemudian baca 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa sampai selesai. Terus dekatkan Pak ke tengah mulut kita Pak. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian tiup Pak. Kemudian kata Nabi, bekas tiupan yang ada di tangan kita ini Pak, usapkan ke seluruh anggota tubuh kita ini Pak, diusap sampai ke kaki gitu. Terus sampean tidur Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sepanjang sampean tidur Pak, sampai nanti bangun sebelum subuh atau subuh Pak, sampean tidak akan diganggu oleh jin dan syaitan kata Nabi. Dalam satu riwayat, wa in mata, kalau kemudian kita meninggal dunia Pak, dalam suasana seperti itu, tidur dalam suasana seperti itu Pak, mata alal fitrah. Kita mati dalam kondisi fitrah. Diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya dosa Pak, fitrah, bersih kita ini jemaah sekalian. Tapi kalau sampean tidurnya Pak dimuqaddimai dengan YouTube dulu, ya, wudu juga enggak Pak, sikat gigi juga tidak. Ya Allah, sempurna sudah itu Pak. Setan itu Pak suka yang bau-bau Pak. Setan itu Pak suka yang kotor-kotor. Makanya kalau tidur Pak sikat gigi. Nabi itu siwak dulu Pak. Paling tidak kumur-kumur, bersihkan gigi kita Pak. Wudu Pak. Makanya setan mau menggoda manusia itu Pak di tempat-tempat yang enggak karuan. Setan itu paling suka masuk ke rumah di mana rumah itu kotor Pak. Makanya sampean rumah kalau kotor tidak bersih Pak, jinnya banyak, setannya banyak. Dan jin itu Pak, karena minal jin nih, setan juga bagian dari jin jemaah sekalian. Saya sempat kemarin bahas di masjid saya Pak, ketika sampai kepada al-iman bil malaikah, terpaksa harus masuk Pak alamus syaitan wa alamul jin. Dan itu dibahas Pak, bagaimana jin dan setan masuk menggoda manusia. Jin Pak paling suka dengan sesuatu yang bau-bau. Makanya sampean di rumah Pak, jangan sampai dalam rumah kita ada sampah yang bau Pak, keluarkan. Yang suka melihara kucing, atau halo, ya Pak ya. Kan sekarang lagi ngetren banyak orang melihara kucing Pak ya, angora, kucing apa segala macam. Terus kotorannya nggak segera dibuang Pak, jin datang, setan datang. Tolong kawal yang betul Pak. Rumah kita harus bersih, kamar mandi kita juga harus bersih. Kasih karbonnya itu Pak, biar kita tidak bersahabat dengan mereka.
Tapi kalau yang wangi-wangi itu Pak, sahabatnya malaikat. Malaikat suka dengan yang wangi-wangi Pak. Malaikat tidak suka dengan yang bau-bau Pak. Sampai tidak pakai bau ketiak saja Pak. Malaikat lupa tidak pakai apa namanya? Tidak pakai apa namanya Pak? Deodoran. Itu malaikat jauh yang datang jin Pak, dan setan mendampingi sampean. Jadi memang muslim ini Pak harus parlente dalam penampilan Pak. Bersih Pak. Pakai parfum yang terbaik. Setan takut pada bab-bab seperti itu. Ini jihad Pak. Jihad. Makanya sampai ada istilah ya. La tabdzira fil utur. Tidak ada mubadzir Pak dalam urusan minyak wangi itu Pak. Makanya orang-orang Arab itu Pak, kalau urusan minyak wangi, harga berapapun pula dibeli ya maaf sekalian. Karena mereka tidak ingin bersahabat dengan siapa? Dengan jin dan setan Pak. Orang kalau wanginya Pak, dijaga betul. Silakan Pak. Sampai beli parfum harganya di atas 1 juta, 2 juta, 3 juta. Silakan, monggo. Saya hobi parfum kebetulan Pak. Ada namanya Dior. Ya, dari Christian Dior jamaah sekalian. Tapi Oud Asfahan. Masya Allah. Awal-awal ada itu harganya 5 juta Pak. 5 juta sampai 6 juta itu. Kalau diuangkan kita jamaah sekalian gitu. Sampai saya pakai eman pelan-pelan Pak gitu. Ya, Jumatan, hanya Jumatan saja. Eman. Padahal kalau dihabisin Pak insya Allah datang lagi. Karena kita menyenangkan orang. Kenapa Pak sampean ketika sholat supaya sampean khusyuk masing-masing supaya pakai wangi kata Nabi? Karena malaikat Pak akan mendampingi sampean dan aminnya sampean juga diamini oleh malaikat Pak. Sampai kata Nabi laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Andai kata aku tidak merepotkan kepada umatku akan aku perintahkan setiap dia sholat suruh pakai siwak Pak. Supaya wangi Pak. Apalagi subuh-subuh begini Pak. Sampean lupa tidak sikat gigi tadi Pak ke masjid. Amin. Yang keluar apa itu Pak? Hati-hati loh Pak. Sampean harus mawas diri bab-bab seperti ini. Ini masjid sudah alhamdulillah Pak ada bukhornya di sini ma'asyar muslimin. Sehingga agak kacau sedikit Pak. Lebih dominan gahrunya di sini jamaah sekalian. Tapi kalau kemudian pas masjidnya tidak seperti ini, amin, yang keluar bau batang Pak. Mulut kita yang kotor Pak. Malaikat lari jemaah sekalian gitu. Makanya dulu para sahabat Pak, satu sama lain Pak, parfumnya beda-beda Pak. Sampai dulu kata para tabi'in, kami tahu betul. Kalau dengar parfum ini pastilah Abu Bakar lewat sini gitu. Kalau parfum yang seperti ini pasti Rasulullah lewat sini gitu. Kalau parfum yang begitu lagi pasti Sayyidina Utsman, ini parfumnya sampai begitu Pak. Dan imam Pak ketika mengatakan istawu, tarasaw wa tahadu bil aqdam, rapatkan kaki dan merapat semua Pak. Kenapa? Karena masing-masing sama-sama wangi Pak. Sama-sama bersih jemaah sekalian gitu. Sekarang gimana kita mau merapat? Noleh begini Pak, bau keringat. Noleh kesana lagi bau cingur Pak. Kan repot jemaah sekalian gitu. Pakai Pak, masuk masjid Pak, tazayyanu. Ayo kita berdandan yang rapi menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya nanti salat kita Pak tidak ditemani oleh jin dan setan. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, paling tidak Pak malaikat jauh dari kita ma'asyar muslimin. Asyaitan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, setan memang kata Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam, Pak. Ada setan yang tidak kelihatan. Itulah yang dikatakan oleh Allah kana minal jin, dari kelompok jin itu Pak. Ya, memang semangatnya ingin menggoda kita, tapi ini menghadapi mereka ini sekali lagi saya katakan antum ucapkan Pak auzubillahi minasyaitonirrajim, lari. Sampai zikir pada Allah, lari Pak. Sampai baca subhanallah, mereka lari Pak. Baca alhamdulillah, mereka lari. Baca Allahu Akbar, alhamdulillah, lari semuanya mereka Pak. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka lari. Pokoknya zikir, apalagi baca Quran. Mereka tidak mampu menggoda kita, ma'asyar muslimin. Istighfar lagi Pak, bertobat, lari lagi mereka.
Pokoknya hidupkan sunnah Nabi, dhaifah, lemah mereka jamaah sekalian. Walaupun dia tidak putus asa Pak mencari celah kelemahan kita ma'asyar muslimin. Saya pernah cerita di sini Pak ya, beberapa bulan atau tahun yang lalu ya. Setan ini Pak tidak pernah putus asa Pak untuk menggoda manusia ini ma'asyar muslimin. Untuk masuk menggoda manusia karena dia nanti Pak masuk lewat peredaran darahnya jamaah sekalian. Dicari Pak celah di mana sampean teledor Pak, setan bisa masuk. Makanya sampean kalau tidur, ma'asyar muslimin hati-hati Pak. Itu tidur sampean tidak sadar. Halo? Tutup aurat Pak, pakai selimutnya Pak. Dan tawakal pada Allah. Jangan tidur orang-orang barat Pak. Tidur bugil-bugilan. Enggak, walaupun kita di kamar privasi Pak. Tutup. Karena pas kita tidur enggak tahu Pak. Tiba-tiba masuk lewat, mohon maaf, kemaluan kita Pak. Saya pernah cerita di sini, ma'asyar muslimin, ada seorang hafizah Pak. Hafizahullah ya. Kasihan juga sebenarnya. Tapi itulah setan Pak. Rupanya ditunggu terus orang ini ma'asyar muslimin Pak. Di mana celahnya untuk bisa masuk setan menggoda seorang yang hafid Quran Pak. Berbagai macam cara ketemu. Kesana dia ngulangi hafalannya. Kesana dia baca Quran. Sehingga hampir putus asa Pak. Subhanallah ada celah ma'asyar muslimin. Katanya ustazah ini Pak sempat makan pisang. Lupa Pak pisang itu Pak. Pegang tangan kiri dibuka. Tangan kiri Pak. Karena Nabi melarang kepada kita makan tangan kiri Pak. Terus lupa masuk Pak. Begitu masuk tangan kiri walaupun baca bismillah Pak. Tapi pakai tangan kiri, di situ dia lihat masuk Pak. Wah subhanallah masuk langsung Pak peredaran langsung mengunci pusat saraf ke otaknya Pak. Heng ibu ini Pak. Hafalannya hilang semua ma'asyar muslimin. Sampai didatangkan ahli-ahli ruqyah segala macam sampai terjadi dialog. Jangan ganggu saya. Saya puluhan tahun mencoba untuk masuk, menggoda. Kenapa? Ini kan hafizah. Kenapa kalian bisa masuk? Iya. Ini disebabkan kemarin beberapa bulan lalu dia makan pisang. Aku bisa masuk ketika dia megang pisang pakai tangan kiri gitu. Mohon maaf Pak. Kita berapa kali makan pakai tangan kiri Pak? Berapa kali juga minum pakai tangan kiri? Kok enggak kesurupan Pak ya? Halo? Cuma mungkin sampai tidak sadar saja Pak. Sampai kita sebenarnya kesurupan semua Pak. Cuma kesurupan yang sampai nikmati. Sampai Pak ketika bermaksiat mata. Melihat sesuatu yang diharamkan. Itu sampai kesurupan Pak. Setan ada di mata sampean Pak. Sampai ketika mengumpat Pak. Marah-marah. Berbohong. Menggunjing orang. Sampai kesurupan sebenarnya Pak. Cuma sampai tidak sadar Pak. Dan menikmati kesurupan itu Pak. Ada kepuasan. Dan dibiarkan sama setan. Betul itu Pak. Sampai ketika menghayal kemana-mana Pak. Apalagi khayalannya lawan jenis. Itu sampai kesurupan Pak. Juga kesurupan yang sadar Pak. Tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ahli Quran Pak. Langsung dikunci Pak. Kita Pak dibiarkan maksiat. Ketika bermaksiat, ya akhlak kita akhlak setan. Kata setan, ya sudah, sama-sama setannya kata setan Pak. Tidak perlu aku ganggu lagi sudah. Apalagi Pak, makan makanan yang haram Pak. Aduh. Sudah makan yang haram, berdiri lagi Pak. Sudah berdiri, pakai tangan kiri lagi Pak. Wah, sempurna sudah itu Pak. Sudah selesai. Dia bermaksiat tidak merasa bermaksiat Pak. Dia berbohong tidak bermasa. Kalau dia berbohong dan mencelakakan umat tidak merasa Pak. Dia menipu tidak merasa kalau dia menipu umat Pak. Setan sudah Pak yang berjalan. Itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kami jadikan setiap manusia itu ada dua setan. Syayatinal jinni wal insi. Setan dari kelompok jin dan dari kelompok manusia Pak. Manusia yang sudah diwarnai Pak akhlaknya dengan akhlaknya siapa? Asyaitan ini. Monggo bagi sampean yang merasa sadar Pak. Pernah berbuat begitu. Ayo Pak.
ini setan kita harus lawan. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ikutin saja Pak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya 5 waktu di masjid ya. Insyaallah Pak, sampean melangkahkan kaki ke masjid dalam suasana berwudu, malaikat Pak yang bersamanya sampean, ma'asyarul muslimin. Ini jihad Pak. Ya, sampai di masjid Pak, tutup HP-nya Pak, jangan dibuka lagi Pak. Halo? Tutup. Saya sedang berkomunikasi dengan Allah. Saya tidak ingin diganggu konsentrasi saya iktikaf di masjid ini gitu. Baca Qur'annya Pak. Setan tidak akan ganggu sampean. Kemudian salat Pak, nikmati berjamaah dengan imam ini, ma'asyarul muslimin. Walaupun sampean tidak paham maknanya apa yang dibacakan oleh imam tadi Pak, tapi nikmati bacaan Qur'annya Pak. Setan tidak akan goda kita Pak. Termasuk juga ngaji begini Pak. Ngaji begini, setan tidak akan goda kita. Nanti sampean makan Pak, hati-hati Pak. Jangan lupa ya, jangan berebut. Nanti begitu makan Pak, buka pakai tangan kanan. Ucapkan minimal apa? Bismillah. Minimal Pak, bismillah, minimal. Insya Allah sampai sampean makan selesai, sampean nanti Pak tidak akan diganggu oleh setan. Jadi barokahnya apa yang kita makan ini, ma'asyarul muslimin. Keluar dari masjid Pak, jangan lupa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahu Akbar. Sampai ke rumah sampean Pak, keutamaan Allah berikan pada sampean, dilancarkan semua urusan kita Pak. Aduh, keluar masjid pun berdoa lagi sama Allah, kata setan Pak. Tak goda kita ini Pak. Masuk rumah Pak, ucapkan Assalamualaikum, senyum sama istri Pak. Istri juga membuka pintu menerima suami, Waalaikumsalam, senyum pula. Setan lari lagi Pak. Ketika ada suami dan istri bertemu Pak, saling tersenyum satu sama lain, itu malaikat yang datang Pak. Jinnya dan setannya pada lari. Gagal aku ingin memisahkan di antara dua orang ini gitu. Allahu Akbar. Kata Nabi, man dakhala baitahu fasallama ala ahli fahuwa dhaminun ala Allah. Barang siapa masuk ke dalam rumahnya, dia sebarkan salam, dia sebarkan kedamaian, dia sebarkan kasih sayang Allah, senyum kepada istrinya, Assalamualaikum warahmatullah. Makanya Nabi Pak setiap masuk rumah dicium keningnya Aisyah itu Pak, kening istrinya Pak. Saat itu Pak, saat itu kata Nabi, orang itu dalam jaminannya Allah. Masya Allah. Makanya Pak, sampai pulang pengajian di rumah Pak, ya jangan ngamuk-ngamuk Pak, walaupun tidak ada kopi Pak ya. Tidak usah ngamuk-ngamuk Pak, walaupun sarapan belum disiapkan sama ibunya anak Pak, tapi sudah sarapan di sini ya. Walaupun sudah masuk rumah Pak, saya masuk ke rumah baiti jannati. Saya akan ketemu dengan ibunya anak-anak, saya akan ketemu dengan anak-anak, saya akan ketemu dengan cucu saya. Tunjukkan bahagia sampean Pak. Ketika sampean niat yang begitu Pak, setan tidak akan goda sampean Pak. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kita dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, ini baru 2 ya, 2 poin. Kita belum masuk jihadul fasikin, jihadul munafikin dan jihadul kufar. InsyaAllah kita bahas bulan yang akan datang insyaAllah. Panjang umur semuanya jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini kita sudah bentar lagi Pak. 6 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita Pak. Lanjutkan Pak perjuangan para pahlawan kita ya. Bagaimana Pak? Ayo jihadun nafas. Jadilah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan Pak, makmurkan masjid ini. Merdeka itu Pak di saat sampean bisa mengendalikan nafsu sampean. Merdeka Pak di saat sampean nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau langkah-langkah seperti itu terus ada dalam kehidupan kita, insyaallah Pak, negeri ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا وبارك أولادنا وبناتنا اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدهم سبل السلام برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.